Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ananda kelas 2, mari kita simak sebuah kisah legenda berjudul Batang Tuaka. Batang Tuaka merupakan nama sebuah sungai di daerah Indragiri yang konon menurut cerita rakyat setempat berasal dari tangisan seorang anak durhaka yang memohon ampun kepada ibunya. Pada zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Tuaka. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Mereka tinggal di pondok yang selalu bocor bila hujan. Sehari-hari Tuaka dan ibunya mencari kayu api untuk dijual ke pasar. Dari hasil penjualan kayu itu, mereka dapat membeli beras dan keperluan lainnya. Suatu hari di tengah jalan, ketika hendak pulang dari mencari kayu api, Tuaka dan ibunya melihat 2 ekor ular sedang berkelahi. Mereka segera berlindung di balik pohon. Ternyata kedua ular itu sedang memperebutkan geliga, yaitu permata tanda Raja Ular. Akhirnya salah satu ular itu mati dan yang satu lagi sangat kesakitan karena terluka sambil menelan batu geliga. Karena merasa iba, Tuaka dan ibunya sepakat membawa ular itu ke pondok untuk dirawat. Beberapa hari setelah itu, ular tersebut raib dan menghilang dari tempat yang disediakan Tuaka. Walau dicari ke berbagai sudut pondok, tidak juga ular itu ditemukan. Yang tinggal hanya batu geliga yang pernah Tuaka lihat ketika ular itu berkelahi dengan ular lainnya. Ibu Tuaka mengatakan bahwa mungkin saja sang ular sengaja meninggalkan batu geliga itu sebagai ucapan rasa terima kasih karena sudah dirawat dengan baik. Sebaiknya batu itu segera dijual dan dijadikan modal dagang supaya hidup mereka berubah menjadi lebih baik. Tuaka setuju dan langsung pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Tuaka menawarkan batu itu kepada saudagar yang biasa membeli kayu api darinya. Namun, saudagar itu tak sanggup membelinya. Tetapi ia menyarankan agar Tuaka menjual geliga itu ke bandar yang lebih ramai, yakni Temasik atau Singapura. Lalu Tuaka pulang dan mengatakan kepada ibunya jika ia hendak pergi ke Temasik untuk menjual batu geliga, sebab di sana banyak saudagar yang bisa membeli batu geliga ini dengan harga yang lebih tinggi. Ibunya sempat ragu, namun akhirnya ia setuju dengan harapan semoga kehidupan mereka dapat segera berubah menjadi lebih baik. Singkat cerita, Tuaka berhasil menjual batu geliga ular itu dengan harga tinggi. Dengan uang yang diperolehnya, Tuaka mulai mencoba berdagang dan sukses beberapa tahun kemudian. Tuaka mulai menetap di Temasik dan menikah dengan gadis di sana. Setelah menikah, Tuaka mempunyai keinginan membawa ibunya untuk pindah ke Temasik. Lalu dia menyiapkan kapal besar serta membawa istrinya ikut serta untuk menjemput ibunya. Sampai di dermaga kampung halamannya, Tuaka tak segera turun, tetapi mencari tukang kayu terbaik di daerah itu karena ia merasa perlu memperbaiki pondok ibunya. Si tukang kayu meminta waktu 3 hari untuk merubah pondok menjadi rumah yang besar. Tuaka juga mencari pedagang kain dan memesan kain dan pakaian terbaik untuk ibunya serta perlengkapan rumah dan alat masak yang terbaik.
karena dia akan merasa malu kalau istrinya nanti mengetahui dan melihat bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Pada hari kedua, kabar tentang kedatangan Tuaka sampai ke telinga ibunya. Segera ibu Tuaka berlari menuju dermaga dan memanggil-manggil Tuaka. Mendengar nama Tuaka dipanggil-panggil, istri Tuaka pun bertanya kepada Tuaka, siapakah gerangan perempuan tua yang memanggil-manggil namanya itu? Tuaka merasa malu jika ketahuan akan kemiskinannya dan menjawab seolah-olah dia tidak kenal dengan orang yang memanggil-manggil namanya itu. Tuaka, ini ibumu. Ibu rindu padamu, nak, teriak ibu Tuaka. Katanya dia ibumu, bang, ujar istri Tuaka. Mana mungkin dia ibuku. Dia hanya perempuan tua gila di kampung ini. Dari dahulu, ketika aku kecil, dia selalu memanggilku sebagai anaknya, jawab Tuaka. Hei perempuan tua gila, kata istri Tuaka, berhembus engkau dari sini. Ibu Tuaka tak miskin dan gila seperti kamu. Mendengar itu, ibu Tuaka tertegun dan diam. Dia bergumam, ya Tuhanku, ampuni dosa Tuaka yang sudah durhaka kepada aku. Berikan kepadanya peringatan agar sadar dari kesalahannya. Doa seorang ibu begitu makbul. Lalu secara tiba-tiba Tuaka berubah wujud menjadi burung elang dan istrinya berubah menjadi burung punai. Ibu Tuaka terkejut dan sedih melihat itu, karena bagaimanapun ia masih sayang kepada anaknya dan juga menantunya. Namun, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Burung elang dan punai itu terus berputar-putar sambil menangis tanpa henti. Air mata kedua burung itu terus-menerus netes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin besar. Sungai itu kemudian diberi nama Batang Tuaka atau Sungai Tuaka. Masyarakat sekitar meyakini bahwa jika suatu siang nampak seekor burung elang terbang di sekitar Batang Tuaka sambil berkolik atau menangis, itu adalah jelmaan Tuaka yang menjerit minta ampun kepada ibunya. Ananda kelas 2, ambillah pelajaran dan hikmah dari kisah Batang Tuaka. Dengarkan tunjuk ajar berikut ini. Bila hidup hendak selamat, kepada ibu bapak hendaklah taat. Kalau hendak beroleh tuah, ibu dan bapak jangan dibantah. Apa tanda Melayu jati? Kepada ibu bapak ia berbakti. Apa tanda anak berbudi? Kepada ibu bapak ia mengabdi. Nah, demikianlah materi kita tentang kisah Batang Tuaka. Apakah hikmah yang bisa kita ambil? Pertama, jangan berdurhaka kepada orang tua, ibu ataupun bapak. Yang kedua, jadilah manusia yang jujur apa adanya. Dan jangan berdusta, karena dusta akan menimbulkan dusta yang lain, atau satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Seperti Tuaka yang malu akan asal-usulnya dari keluarga miskin, maka untuk menutupinya dia mengaku dari keluarga yang kaya agar tidak malu kepada istrinya. Demikianlah kisah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.